Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa bini'matihil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada siang ini, siang yang cerah, kita bertemu di dalam majelis ilmu yang kita menguatkan keimanan kita serta menguatkan keilmuan. Semoga kehadiran kita terus jadikan wasilah untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk masih tentang sholat sunnah, yakni sholat witir. Witir secara lughah atau bahasa itu artinya ganjil ya. Ganjil 1, 3, 5 ya, 7 ya. Sekaligus 8. Iya. Di antaranya ada dalam sabda Rasulullah bahwa innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah Maha Esa, ya, tunggal, dan Dia menyukai yang ganjil. Ini dari hadis Abu Hurairah ya, riwayat Imam Bukhari. Berarti kalau Lailatul Qadar ganjil bedanya. Ya. 21, 23. Terus sebagaimana juga sabdanya, manis tajamaro fal yutir. Ya, manis tajamaro fal yutir. Barang siapa yang bersuci dengan batu, maka hendaklah melakukannya secara ganjil ya. Jadi ini kalau bersuci ya, istinja dengan batu, maka melakukannya itu dengan secara ganjil. Nah, itu witir secara bahasa atau lughahnya ya. Nah, secara istilah witir yaitu sholat witir, sholat yang dilakukan antara sholat isya dan fajar sebagai penutup sholat malam ya. Jadi penutup sholat malam itu diantaranya witir ya, sholat witir. Jadi umpamanya sholat isya langsung ditutup ke witir gitu. Boleh. Disebut demikian karena dilakukan secara ganjil ya. Baik 1, 3 atau lebih daripada itu ya. Iya. Dan tidak dilakukan dengan jumlah yang genap ya. Jadi jumlahnya harus ganjil ya, tidak boleh genap. Hanya ada perbedaan tentang witir itu. Ada yang mengatakan bahwa ia bagian dari sholat tahajud ya. Jadi kalau sholat malam itu tidak ditutup dengan witir ya, ada yang bilang tidak sah gitu ya. Ada yang bilang juga itu adalah tidak termasuk tahajud ya gitu. Tidur lagi udah. Ya, maksudnya kalau tidak ditutup dengan witir ya kurang sempurna. Walaupun hanya 1 rakaat tuh. Ya. Jadi kalau nggak ditutup dengan witir kurang sempurna. Tutup. Ya. Ya, ini perbedaan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan ya harus ya sahnya ditutup dengan witir. Tapi ada yang mengatakan
witir nggak termasuk. Jadi ya cukup saja dua. kalau menambah witir ya berarti itu menambah kesempurnaan sholatnya. Nah, hukum sholat witir itu sendiri ada dua pendapat tentang hukum sholat witir. Yang pertama, ia adalah wajib. Itu adalah mazhab Abu Hanifah dan termasuk pendapat beliau secara sendirian ya. Sampai Ibnu Munzir berkata, saya tidak tahu seorang pun yang menyetujui pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Karena dalam hadis nih yang beliau rujuk, yakni hadis Abu Hurairah, man lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak melakukan sholat witir ya, yang tidak sholat witir tidak termasuk umat kami gitu ya. Ini hadis ya, tidak termasuk golongan kami gitu ya. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya. Barang siapa yang tidak witir tidak termasuk golongan kami. Nanti ada penjelasannya. Hanya ini hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Ada Buraidah ya, yang semisal hadisnya itu kan, tapi itu juga lemah ya. Atau yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, al-witru hakun ala kulli muslimin faman ahabba an yutira bi khamsin fal yaf'al waman ahabba an yutira bi salatin fal yaf'al waman ahabba an yutira bi wahidatin ya, bi wahidatin fal yaf'al. Witir itu adalah hak ya. Hak itu maksudnya kewajiban ya. Barang siapa yang suka witir sebanyak 5 rakaat, maka lakukan. Barang siapa yang menyukai witir 3 rakaat, maka lakukan. Dan barang siapa yang suka witir 1 rakaat ya, juga lakukanlah gitu. Nah, itu. Ini sahih secara mauquf ya. Riwayatnya Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan disahihkan para imam serta disetujui ya. Terus hadis Abu Basrah secara marfu, innallaha zadakum sholatan wahyal witru fasalluha fima bainal isya'i ilal fajri. Sesungguhnya Allah menambah lagi bagi kalian, yaitu sholat witir. Maka lakukanlah sholat tersebut antara isya sampai ke fajar. Kemudian hadis Ibnu Umar juga secara marfu, ij'alu akhiros sholatikum bilaili witron. Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Ya. Menutup sholat ibadahnya. Ya, jadi penutup malam hendaklah ditutup dengan witir ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Sa'id secara marfu, au tiru qabla an tusbihu. Lakukanlah sholat witir sebelum menjelang pagi. Atau hadis Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi biasa melakukan sholat malam. Jika telah melakukan witir, beliau bersabda, bangun dan lakukanlah sholat witir, wahai Aisyah. Nah, ini sahih ya, Bukhari juga, Bukhari Muslim. Nah, itu jadi pendapat yang pertama mengatakan witir itu adalah wajib ya. Yang kedua, sunnah muakkadah ya, atau sunnah yang ditekankan ya. Yang penting sekali. Ini merupakan mazhab jumhur ulama, baik kalangan sahabat, tabi'in,
dan juga orang setelah mereka ya. Demikian juga sebagian dari pendapat mazhab Abu Hanifah ya, sebagian ya. Mereka menjawab terhadap dalil Abu Hanifah dari yang telah disebutkan dan semisalnya, bahwa kebanyakannya lemah ya, tidak kuat, yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Adapun yang sahih dan secara lahiriah menunjukkan kewajibannya telah dipalingkan hukumnya. Jadi sunnah ya. Ya sunnahnya, tapi sunnah muakkadah ya gitu. Jadi sunnah yang kalau ditinggalkan ya sayang we itulah. Ya, sayang we kalau ditinggalkan sholat witir teh ya. Kalau doa-doa malam kan ya. Iya. Dulu buatnya kapalnya. Yakni hadis Thalhah bin Ubaidillah tentang seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi, lalu beliau menjawab 5 sholat dalam sehari semalam ya, itu sholat wajib ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain atasku? Beliau menjawab tidak. Artinya kan selain yang 5 itu berarti sunnah ya gitu ya. Selain yang 5 waktu itu adalah sunnah ya. Sunnah. Bahkan Nabi mempertegas, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Kalau asar itu ada 14 enggak? Itu mah udah kemarin dibahas. Enggak ada. Hmm. Karena kalau ditilangi langsung koma. Nah, lelaki itu berkata, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menambahi dan mengurangi dari yang demikian itu. Beliau bersabda, ya beruntung jika memang jujur ya. Pada satu hadis ini saja terdapat 4 faedah yang menunjukkan witir itu bukan wajib ya. Ya kan ada Nabi mengatakan 5 kali sehari semalam itu yang wajibnya. Itu yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan kecuali engkau menambah dengan sholat sunnah gitu ya. Terus yang ketiga, kalaupun misalnya sahabat ini tidak menambah atau mengurangi tidak apa-apa ya, asal jujur ya. Nah itu. Jadi keempat berarti itu adalah witir itu sunnah ya. Terus hadis Ibnu Abbas, bahwa ya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ketika Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan bertemu ya, engkau akan berpapasan dengan satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah hanya kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam jika melakukannya. Jadi ini dalil yang paling kuat ya, bahwa tidak ada yang menyebutkan kewajiban sholat witir ya. Karena yang wajib itu 5 ya. Nih ketika Muaz diutus ke Yaman. Nah itu hanya terpaut dari wafatnya Nabi, itu terpaut sedikit saja ya. Sekiranya witir diwajibkan atau sesuatu yang ditambahkan Allah ya kepada manusia pada sholat mereka, tentu Nabi memerintahkannya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa Allah telah mewajibkannya ya. Tapi kan tidak ya, tidak diwajibkan ya, tidak disebutkan. Yang ketiga hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, as-sholatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tuksyal kabair. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat lainnya atau Jumat berikutnya, merupakan penghapus atas dosa-dosa di antara keduanya.
Jadi merupakan kafarat ya. Kafarat itu penghapus ya gitu. Kafaratul lima bainahunna. Penghapus dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Syirik. Ya, diantaranya. Nah, bisa mungkin. Ya, Enggak bisa. ini hadisnya sahih ya, riwayat Muslim. Jadi ya sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, berarti kan ini kalau menjadi penghapus diantaranya itu adalah kewajiban ya. Dan di hadis itu tidak disebutkan witir sebagai salah satu kewajiban ya. Jadi witir tidak disebutkan. Terus hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan witir di atas unta ya, walaupun di atas unta ya. Ini riwayat Muslim ya, Bukhari juga ada. Sekiranya witir itu hal yang wajib, tentu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan ya. Ya, ini kan di atas ya, di atas onta ya, di atas kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah ya boleh kan, ketika waktu tertentu ya di atas kendaraan nggak apa-apa. Kita kan kalau pulang ke Jawa kan ya dari sana jam 10 ya. Ini mah sholat sunnah Pak. Oh, Ini sholat sunnah. harus, Kalau sholat wajib ya harus ya. tergantung nanti. Sholat wajib mah kalau bisa turun ya. Kalau dia bisa turun berarti ya di tempat lah, di apa, di musola atau di masjid ya, di mana gitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa turun ya nggak apa-apa di kendaraan ya. Ayo turun kan, kalau turun nanti takut ketinggalan lah berapa menit ya. Tapi kan ada yang kadang 20 menit ya, itu juga buru-buru tentunya. Buru-buru 20 menit aja gitu. Ya kalaupun misalnya nggak bisa turun ya nggak apa-apa, mau di kendaraan Kalau ya. saya pikiran saya kalau di tempat khusus ke sholat ya, gerbong kan panjang. Ya gerbong teh Ya kuduna setengah cukup. padahal satu gerbong buat ini, buat musola gitu. Kahayang gitu. Iya bagusnya mah gitu, kayak di perahu kan gitu. Perahu kan ada ruangan khususnya. Gitu mungkin. Iya, di kapal kan ada ruangan khusus buat sholat ya. Di atas itu di bawah. Saya lupa itu teh ada waktu saya tugas ke ini, ke Lampung gitu ya, itu ada kan buat sholat ya. Ya walaupun nggak gede lah, kecil lah, yang penting dipakai sholat ya. Apalagi kereta kan gede. Iya. Pikiran mungkin pemimpin bisnis. Terus yang kelima, hadis Ibnu Muhairiz dari Al-Muhadaji berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Abu Muhammad, seorang laki-laki dari Ansor, tentang witir. Maka ia menjawab, witir adalah wajib sebagaimana kewajiban sholat lainnya. Lalu datang Ubadah bin Somit, lalu ia menyebutkan kepadanya tentang sabda Rasulullah ya, bahwa Abu Muhammad yang tadi ya itu telah berdusta karena saya telah mendengar Rasulullah bersabda, khamsu salawatin iftaro dahunnallahu ala ibadihi. Ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas para hambanya. Nah itu ya, walaupun ini ya, pendapatnya atau hadisnya sebenarnya lemah ya, tapi ya ini bisa jadi salah satu rujukan atau kandungannya kan mengatakan bahwa yang 5 waktu itu wajib ya. Dan juga hadis Jabir yang berkata Rasulullah melakukan sholat bersama kami pada bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Lalu witir pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan kami berharap beliau keluar untuk melakukan sholat bersama kami. Kami berada di sana sampai pagi. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami berharap Anda
keluar untuk memimpin sholat lagi bersama kami. Beliau menjawab, sesungguhnya saya takut witir ini dijadikan wajib ya, atau dianggap wajib bagi kalian ya gitu. Walaupun ini hadisnya juga lemah ya. Cuman hadis ini ya dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa witir itu ya wajib bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail, kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ya oleh penulis ya, kiranya yang menjadi sandaran beliau adalah sabda Nabi, ij'alu akhiros sholatikum bilail witron, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian ya. Tapi ya itu Nus baju Ya. masih kita pakai kan bis. Masih hujan. bahwa intinya sholat witir itu adalah sunnah muakkadah ya, ya berdasarkan jumhur ulama ya, berpendapat demikian ya, dan ini telah disepakati ya tentang kesunahannya di pendapat atau mazhab jumhur ulama ya, mayoritas para ulama.